Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang sudah mati, oh Tuhan, dan bangkit untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima Tuhan, terutama iman percaya Engkau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memampukan kami untuk kami, oh Tuhan, dapat bertahan sampai pada, oh Tuhan, akhirnya, bahkan sampai Engkau datang pada kali yang kedua, kami tetap didapati setiawan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yesus Kristus, Dia yang adalah firman Allah yang telah menyerahkan dirinya, merelakan dirinya datang ke dalam dunia ini dan tinggal di antara kita manusia. Yesus Kristus telah menyatakan ketaatannya kepada kehendak dan rencana Allah untuk menebus dosa manusia. Sekalipun Tuhan Yesus harus berpeluh darah sebelum mengalami proses penderitaan, tapi karena Tuhan Yesus memikirkan kita, manusia berdosa, sehingga Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak melakukan kuasanya kepada manusia, tetapi Tuhan Yesus melakukan kuasanya kepada iblis dan kepada segala penguasa dan kuasa, kepada penghulu dunia ini, kepada roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya Tuhan Yesus telah menjadi taat pada kehendak Bapa. Tuhan Yesus telah mengalahkan tipu daya iblis yang dilancarkan melalui keberingasan manusia-manusia berdosa untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Dan setelah kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus dikuburkan selama 3 hari. Kemudian pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome dan perempuan-perempuan lainnya membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka menengok ke kubur Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Sementara itu, di tempat kubur Yesus terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi ketika perempuan-perempuan itu melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat 2 orang muda yang memakai jubah putih berkilau-kilauan duduk
di atas batu itu. Tapi kedua orang muda itu yang adalah malaikat Allah itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Malaikat Allah itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Mari, lihatlah tempat Ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Lalu perempuan-perempuan itu memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tetapi sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah untuk kita, manusia yang percaya kepadanya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kasih Allah yang besar dan kaya akan kemurahan akan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita adalah manusia berdosa yang hidup di dalam pemberontakan melawan Allah, tetapi hanya oleh kasih karunia Allah saja kita diselamatkan oleh iman percaya kita dan dalam pertobatan kita kepada Yesus Kristus. Jadi kasih karunia ini telah dikaruniakan kepada kita melalui Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang telah dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menghancurkan kuasa maut dan mendatangkan kehidupan kekal bagi kita. Jadi kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada kita kemenangan atas setan. Firman Tuhan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kehidupan kita yang penuh dosa dan pelanggaran kepada Allah telah dimusnahkan bersama dengan Yesus di atas kayu salib dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia di dalam kuburnya. Lalu dibangkitkan bersama-sama dengan Dia sehingga kita menjadi ciptaan yang baru karena kita sudah menanggalkan kehidupan lama kita di kubur Yesus. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Tapi Yesus Kristus tidak tinggal tetap di dalam kematian. Tapi lihatlah, Yesus Kristus hidup untuk selama-lamanya. Dan kita semua umat tebusannya, kita menerima kekuatan rohnya untuk kita hidup menang atas dosa dan atas semua serangan dakwaan iblis terhadap kita. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada kita suatu pengharapan besar bahwa kita yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi kita juga akan dibangkitkan dari kematian. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Mereka juga yang mati di dalam Kristus akan binasa. Jika pengharapan di dalam Kristus hanya untuk hidup sekarang saja, kita patut dikasihani dari antara semua manusia. Tetapi Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang sudah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kiranya melalui peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Roh Kudus membukakan mata hati rohani kita untuk kita mengerti akan kebenaran firman Allah yang hidup dan berkuasa. Untuk kita tetap berpegang teguh pada kebenaran Allah yang telah memerdekakan kita dari dosa dan menjadikan kita sebagai hamba kebenaran. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu, kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Untuk kami, oh Tuhan, boleh senantiasa, oh Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini Tuhan doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.